Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng saya di channel ini. Kali ini saya akan memberi resep mie ayam rumahan. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita ikuti tutorial cara membuat mie ayam rumahan. Oke, let's go. Oke teman-teman semua, pertama-tama yang perlu kita siapkan dalam membuat mie ayam ini adalah bahan-bahan yang perlu kita siapkan: daging ayam, mie, kemudian bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, daun salam, ketumbar, merica, kemiri, laos, bawang serai, minyak goreng, kecap, saus, daun jeruk, dan penyedap rasa. Ini mie ayam yang sudah saya beli di pasar, banyak dijual. Kita tinggal beli aja mie ayam bungkusan, di pasar tradisional banyak yang jual. Kemudian ini penyedap rasanya, saya menggunakan Masako juga di sini. Terus saya menggunakan merica bubuk, ladaku. Kemudian bahan lainnya seperti daun bawang, jahe, bawang putih, bawang merah. Lalu bahan-bahan tersebut kita haluskan, mau di blender atau ditumbuk sama aja. Kita haluskan bahan-bahan tersebut sampai halusnya merata. Oke, setelah halusnya merata, kita hidupkan kompor.
bahan-bahan yang kita haluskan tadi kita tumis. Kita kasih minyak goreng secukupnya. Setelah minyak goreng mendidih, sebelum minyak goreng mendidih, kita bisa sambil memotong daun bawang dan daun bawang pre. Ini nampaknya udah mendidih. Langsung kita tumis bahan-bahan yang kita telah haluskan tadi. Kita aduk-aduk sampai matang. Bumbu-bumbu ini kalau kita tumis sampai matang, dia akan mengeluarkan bau yang sedap. Itu tandanya bumbu-bumbu tersebut sudah matang. Setelah bumbu-bumbu ini kita tumis, kita masukkan lagi di sini bumbu yang lain seperti jahe, daun sirih, laos. Kita aduk lagi sambil kita oseng-oseng terus. Setelah itu kita kasih ketumbar. Kita aduk lagi. Lalu kita kasih merica. Ini bubuk merica, kita kasih secukupnya aja. Ini daun salam, daun jeruk. Kita aduk lagi hingga merata daun salam dan daun jeruknya. Sambil kita gongseng-gongseng terus, apinya kita kecilkan aja biar bumbu ini gak gosong. Kemudian kita beri air secukupnya. Lalu kita gongseng kembali. Sambil sebelahnya kita merebus daging ayam tadi, ceker. Karena saya di sini menggunakan ceker. Kemudian di sini saya kasih Ajinomoto secukupnya juga pada bumbu tadi. Sambil terus kita gongseng agar masaknya merata bumbu ini. Ini ayam yang telah kita rebus, langsung kita pindahkan aja ke sebelah, ke tempat kita dimana memasak bumbu tadi. Bumbu yang kita tumis tadi kita campur dengan daging ayam. Karena sini saya menggunakan ceker juga saya masukkan. Kita pindahkan semua daging ayam dan ceker
ke bumbu yang kita masak ini. Kemudian kita aduk sampai rata bumbu tersebut dengan daging dan ceker yang baru kita rebus. Terus kita aduk sampai rata, sampai masak, sampai bumbu-bumbu yang kita tumis ini meresap ke daging ayam dan ceker. Setelah itu kita kasih adonan daun bawang tadi. Kita kasih kecap manis secukupnya. Terus kita aduk sampai rata. Di sini kompor dalam keadaan hidup terus. Tapi apinya kecilkan aja. Kita tambahkan lagi kecap secukupnya. Kemudian kita kasih air kembali juga secukupnya. Bila kita rasa cukup airnya, jangan kita kasih air kebanyakan, secukupnya saja. Terus kita biarkan hingga matang antara bumbu dan daging ayam serta ceker meresap. Kita biarkan beberapa saat atau beberapa menit. Kemudian di sini saya juga mencampurkan sedikit kol. Di sini bumbu mie ayam ini yang sudah ada daging, ceker, saya tidak menggunakan lagi nanti minyak mie ayamnya karena saya langsung aja minyaknya di adonan bumbu-bumbu ini. Jadi saya tidak membuat minyak lagi. Sudah saya sekaligus aja di bumbu-bumbu ini. Kemudian kita campurkan saus tomat secukupnya. Kita aduk lagi hingga merata. Saus secukupnya juga. Kalau kita rasa cukup, jangan berlebihan juga karena nanti di saat kita ini saya tambahkan minyak goreng lagi. Karena saya di sini tidak menggunakan, yang saya katakan tadi tidak menggunakan minyak mie ayamnya. Saya sekaligus aja buat minyak mie ayamnya di adonan ayamnya. Ini tadi saya campurkan juga sedikit kol untuk campuran sayur. Teman-teman bisa juga tidak menggunakan kol, tergantung selera. Terus nanti setelah kol, saya juga menggunakan sayuran lain, yaitu sawi. Biasakan sawi digunakan di saat kita pesan mie ayam, sawi direbus daunnya, ditaruh di atas mie-nya, biasanya begitu. Saya di sini sawinya nanti saya potong-potong. Saya tambahkan minyak lagi karena minyaknya untuk membuat mie ayam tersebut menjadi ini
lezat. Terus saya aduk-aduk. Oh iya, yang tadi karena saya di sini juga menggunakan ini sayuran pada bumbu-bumbu dagingnya. Tadi berupa kol, dan ini saya akan masukkan lagi potongan-potongan sayur sawi. Saya banyakkan di sini batangnya, karena daun sawi kalau direbus dengan batang-batangnya akan menambah kriuk-kriuk waktu di saat kita makan mie ayam nantinya. Oke, ini kita biarkan dulu beberapa saat hingga matang. Sambil kita aduk-aduk kembali biar merata bumbu-bumbu yang telah kita olah tadi. Ini sudah nampak kekuning-kuningan. Nah, di sini sambil kita aduk lagi, saya menggunakan sawi tadi. Saya potong-potong dahannya, batangnya. Saya tinggalkan aja nanti daun-daunnya, karena daunnya nanti saya rebus terpisah untuk nanti di bagian akhir. Oke. Kemudian saya campur lagi irisan daun sawi dan batangnya ini. Saya aduk-aduk lagi hingga rata dan campur hingga masak. Kita diamkan beberapa saat. Sambil kita aduk-aduk kembali hingga rata. Ini warnanya sudah nampak menggoda mata kita, menggoda selera kita. Sudah warnanya kekuning-kuningan. Oke, sambil menunggu itu masak, mie yang telah kita beli tadi kita gulung-gulung, kita bulat-bulatkan. Nanti setelah kita bulat-bulatkan seperti ini, bulat-bulatan ini tergantung selera kita, mau banyak mau sedikit. Sambil kita rebus air sampai mendidih, kita masukkan sisa potongan sawi tadi. Karena tadi batang sawinya telah kita campurkan pada adonan bumbu tadi. Ini daun sawinya saya pisahkan untuk bagian nanti toppingnya atau bagian tampilan depannya. Daun sawi ini kita rebus di air mendidih, gak usah terlalu lama, karena kalau terlalu lama juga warna hijaunya akan jadi layu. Sebentar aja, sekitar 2-3 menit saja di air mendidih. Kemudian kita angkat, kita tiriskan.
Sisa dari perebusan daun sawi ini jangan kita buang airnya, kita langsung aja masukkan mie yang telah kita gulung-gulung tadi. Ini airnya kan sisa rebusan sawi, nggak apa-apa, kita pakai aja daripada kita masak lagi. Kita pakai air ini aja, langsung kita rebus mie tadi, kita masukkan ke dalam ini sisa rebusan daun sawi tadi. Merebus mie ini juga jangan terlalu lama, kurang lebih 5 sampai 6 menit saja. Kita tunggu. Ya, setelah kita rasa cukup matang, kita angkat, kita tiriskan mie yang kita rebus tadi, yang telah kita gumpal-gumpalkan. Ya, ini mie-nya sudah saya campurkan isikan ke mangkok. Setelah mie, kita masukkan rebusan daun sawi tadi. Kemudian langsung kita kasih ayamnya. Karena ayamnya di sini sudah banyak bumbu minyaknya, kita tidak menggunakan minyak mie ayamnya lagi. Kemudian terakhir kita berikan kaldu airnya atau kaldu ayamnya. Di sini karena saya lebih suka mie ayam dalam bentuk kering. Ada juga sebagian suka mie ayam dalam bentuk basah. Karena saya tidak suka dengan mie ayam kering, saya tidak menggunakan kaldunya. Bagi yang suka dengan mie ayam yang agak-agak basah, kita juga bisa menggunakan rebusan air biasa aja. Oke teman-teman, itulah resep mie ayam rumahan yang bisa kita buat di rumah tanpa kita harus beli, tanpa kita harus pesan. Kalau kita pingin mengadakan acara atau sekali-sekali kita pingin masak sendiri, bisa dicoba di rumah. Semoga bermanfaat resep ini. Jangan lupa like, komen, serta share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.